Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastella Alkaroma, saya dari kelas SI 24E dengan NIM 202400505080. Nomor absen saya berurut 5. Saya memilih materi sisi 3 yaitu identitas nasional. Nah, poin pembahasan tentang identitas nasional ini terdiri dari pengertian, unsur-unsur, akar sejarah, fungsi, tantangan, dan upaya memperkuat. Apa sih pengertian dari identitas nasional itu? Identitas nasional adalah jati diri atau ciri khas suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain, merupakan hasil konstruksi historis, sosial, dan budaya yang menjadi landasan dalam pembentukan negara dan kebangsaan. Identitas nasional berfungsi sebagai alat pemersatu, pengikat solidaritas, serta sarana pembentukan karakter negara, karakter bangsa. Terus ada unsur pembentuk dari identitas nasional sendiri. Yang pertama adalah suku, bangsa, dan ras, di mana Indonesia adalah negara multi etnis dengan lebih dari 1.300 suku bangsa. Setiap suku memiliki budaya, bahasa, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial yang khas. Keberagaman ini memperkaya identitas nasional dalam rangka persatuan. Perannya yaitu menjadi sumber kekayaan budaya nasional serta menumbuhkan rasa kebanggaan atas keberagaman. Jadi kita tuh bisa bangga terhadap budaya-budaya yang kita miliki karena beragam. Belum tentu negara lain itu mempunyai eh, sebanyak kita gitu keberagaman tentang budaya ini. Jadi kita bisa berbangga kepada atas keberagaman yang ada di Indonesia. Terus unsur yang kedua itu adalah agama. Agama menjadi dasar pembentukan moral, etika, dan tatanan sosial dalam masyarakat. Indonesia menjamin kebebasan beragama sesuai Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29, di mana setiap individu itu mempunyai hak untuk memilih atau berkeyakinan sesuai apa yang dia pengen gitu, agama yang dia pengen, agama yang dia inginkan. Terus perannya itu membangun karakter bangsa yang religius dan toleran, menjadi pedoman moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus unsur pembentuk yang ketiga itu adalah kebudayaan, di mana budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat, mencakup adat istiadat, kesenian, bahasa daerah, pakaian, rumah adat, dan lain-lain. Di mana kebudayaan itu di setiap daerah juga berbeda-beda. Eh, Daerah A punya budayanya masing-masing, budaya B juga begitu. Nah, perannya itu menjaga keberlanjutan nilai-nilai luhur bangsa, menjadi daya tarik nasional dan internasional. Banyak sekali turis atau orang luar negeri yang berkunjung ke Indonesia hanya untuk melihat keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Terus pembentuk yang keempat itu adalah bahasa, di mana bahasa adalah alat komunikasi utama antar warga negara dan sarana pemersatu. Bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa nasional sejak Sumpah Pemuda 1928. Perannya menyatukan bangsa yang memiliki ratusan bahasa daerah. Hampir semua daerah di Indonesia itu memiliki bahasanya masing-masing. Bayangkan jika daerah A dan daerah B bertemu, orang daerah B itu bertemu, dan mereka berbicara menggunakan bahasa masing-masing, bahasa daerah masing-masing. Yang ini ngomong apa, yang ini ngomong apa, dan tidak ada yang saling mengerti. Makanya eh, adanya bahasa Indonesia itu untuk menyatukan atau em, mempersatukan masyarakat dengan berbagai bahasa daerah. Terus yang kedua itu perannya adalah menguatkan identitas nasional dan rasa kebangsaan. Lanjut ke unsur pembentuk yang kelima itu ada sejarah. Sejarah itu membentuk kesadaran kolektif dan memupuk nasionalisme. Pengalaman masa lalu seperti penjajahan, pergerakan nasional, dan kemerdekaan menjadi tonggak penting. Perannya itu memberikan pelajaran dan inspirasi untuk membangun masa depan bangsa. Kayak misalnya kalau kita belajar di SMA atau SMP SD itu pasti kan kita dikasih satu tokoh, satu tokoh yang kita tuh kayak bisa meneladani sikap sifatnya di mana dia tuh membawa perubahan yang besar terhadap kemajuan Indonesia. Kita bisa menjadikan itu sebagai inspirasi atau teladan, seseorang yang bisa kita teladani. Terus yang kedua menjadi dasar kebijakan dan arah pembangunan nasional. Konsep pembentuk yang keenam adalah wilayah geografis, di mana letak strategis Indonesia di antara dua benua dan dua samudra mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan budaya. Keadaan alam seperti gunung, laut, hutan turut membentuk karakter masyarakat. Perannya itu mendorong terbentuknya keragaman budaya lokal, menjadi faktor strategis dalam geopolitik dan pertahanan
negara. Seperti kebudayaan tadi kan itu berbagai macam-macam dan itu juga faktornya ada juga yang dari karena keadaan alam seperti gunung, laut, hutan. Masing-masing mereka yang tinggal di gunung pasti mereka punya budaya yang berbeda. Di laut juga berbeda, di hutan juga berbeda. Makanya wilayah geografis termasuk sebagai unsur pembentuk dari identitas nasional. Terus kalau tadi ada unsur pembentuknya, kalau sekarang itu unsur-unsur identitas nasional, di mana apa sih isi dari identitas nasional itu? Apa sih sebenarnya yang termasuk identitas nasional itu? Nah, itu dirumuskan menjadi tiga bagian, yaitu identitas fundamental, di mana Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan dasar negara. Itu Pancasila, identitas fundamental. Yang kedua, identitas instrumental, di mana terdapat Undang-Undang Dasar 1945, Bahasa Indonesia, Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Bendera negara kita merah putih, bendera merah putih, lambang negara kita adalah burung Garuda, dan lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Identitas alamiah. Letak geografis sebagai negara kepulauan dan keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa. Seperti tadi, itu termasuk identitas alamiah. Terus yang ini adalah, berikutnya adalah fungsi. Fungsi identitas nasional itu ada banyak sekali. Pemersatu masyarakat Indonesia yang majemuk. Seperti bahasa tadi kan nggak mungkin ya memakai bahasa masing-masing tanpa adanya bahasa utama bahasa Indonesia gitu. Karena kita tidak mungkin bisa mengerti satu sama lain. Terus sarana komunikasi dan ekspresi nilai-nilai kebangsaan, sarana adaptasi dan integrasi sosial, alat kontrol sosial dan penguat hukum, penjaga keutuhan dan stabilitas negara, pendorong semangat nasionalisme dan patriotisme, cermin karakter dan kepribadian bangsa, penanda eksistensi dan kedaulatan bangsa di mata dunia, membantu karakter, berpikir kritis, dan kreativitas bangsa. Sarana membangun solidaritas dan rasa kebersamaan. Fungsi-fungsi ini merupakan fungsi karena adanya identitas nasional, di mana ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tetapi, walaupun kita menerima fungsinya, menerima manfaatnya, dalam implementasinya itu tidak mungkin tidak ada tantangan. Ada beberapa tantangan yang terjadi ketika kita terus apa ketika kita benar-benar ingin menerapkan identitas nasional, memperkuat identitas nasional itu ada aja tantangannya, yaitu globalisasi dan budaya asing yang mengaruhi generasi muda. Semakin canggihnya teknologi zaman sekarang, budaya luar itu semakin mudah untuk masuk. Benar-benar mudah, cuma bermodal internet dan sosial media, budaya-budaya lain itu bisa langsung masuk. Dan kalau misalnya setiap individu itu tidak bisa memfilter, asal menerima aja gitu tanpa adanya ini, bisa lunturnya rasa nasionalisme dan kepedulian terhadap bangsa. Terus selanjutnya ada konflik sosial dan intoleransi yang mengancam persatuan, kurangnya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai kebangsaan. Itu tadi tantangan dari identitas nasional dalam pengimplementasiannya. Nah, gimana sih upaya kita agar memperkuat identitas nasional? Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana seharusnya meningkatkan kesadaran masyarakat dari 4 pilar kebangsaan itu sudah ada sejak usia dini. Jadi, ketika mereka usia dini sudah belajar tentang apa itu Pancasila, Undang-Undang, Bhinneka Tunggal Ika, hingga NKRI, maka nanti ke atas ke atasnya, semakin dia berumur, semakin dia ini, dia akan mengerti apa sih yang harusnya dilakukan oleh sebagai masyarakat Indonesia. Terus yang kedua adalah penguatan pendidikan karakter, sama seperti tadi, seharusnya benar-benar harus di usia dini. Pemberdayaan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, penguatan supremasi hukum dan keadilan sosial, dialog antar budaya dan toleransi. Tetapi di bagian penguatan pendidikan karakter, banyak sekali tantangannya tuh kurangnya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai kebangsaan ini karena kurangnya pendidikan yang merata. Eh, Kurangnya pendidikan yang merata atau kurangnya dapat pendidikan yang layak, tidak merata di seluruh daerah. Banyak daerah-daerah pelosok yang daerah-daerah pelosok itu yang kurang gitu dari segi fasilitas pendidikannya sehingga banyak yang nggak mau sekolah kayak gitu karena kekurangan juga. Jadi
Saran untuk pemerintah, bagaimana caranya agar pembangunan itu merata. Seluruh anak bangsa di Indonesia itu mendapatkan pendidikan yang layak dan pendidikan yang merata. Nah, kesimpulannya, identitas nasional adalah kekuatan dasar bangsa untuk bertahan dan bersaing, dibentuk dari unsur budaya, sejarah, bahasa, simbol, dan hukum. Harus dirawat dan diperkuat melalui pendidikan, partisipasi publik, dan hukum. Melalui pendidikan ini harus ya, partisipasi publik juga harus dan hukum juga harus dirawat dan diperkuat. Identitas nasional menjamin keutuhan, kedamaian, dan masa depan bangsa. Bayangkan jika kita sebagai warga negara Indonesia, kita tidak punya kesadaran untuk mempertahankan identitas nasional, bisa-bisa kita dijajah kembali oleh negara lain. Oke, jadi sebagai generasi penerus bangsa, menjaga dan memperkuat identitas nasional itu bukan hanya sebagai kewajiban, melainkan bentuk nyata cinta tanah air dalam era globalisasi, kita tidak boleh kehilangan jati diri. Justru dengan identitas nasional yang kokoh, Indonesia akan tetap berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat, berbudaya, dan bermartabat. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga materi ini sama-sama kita dapatkan pemahamannya bersama di mana kita tuh harus memperkuat jati diri bangsa di tengahnya banyaknya tantangan zaman, terus sebagai generasi penerus bangsa ini kita harus tetap mempertahankan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia agar lebih baik lagi nanti ke depannya. Sekian, terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.